Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem pernafasan, organ-organ pernafasan ya, mekanismenya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan, merokok dan kesehatan. Oke ya, yang pertama kita akan bahas tentang gangguan pada sistem pernafasan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada beberapa gangguan dalam sistem pernafasan. Yang pertama yaitu berkurangnya jumlah hemoglobin. Jadi berkurangnya jumlah hemoglobin dalam darah akan menghambat proses penyampaian oksigen ke dalam sel-sel tubuh ya. Bahwasanya kita tahu kalau hemoglobin itu fungsinya untuk mengikat oksigen. Jadi kalau misalkan hemoglobinnya dalam jumlah yang sedikit, berarti dia daya ikatnya juga akan sedikit ya. Yang terjadi apa? Akan menghambat proses pencapaian oksigen ke dalam sel-sel tubuh. Contohnya apa? Contohnya yaitu penyakit anemia ya. Apa itu anemia? Ada yang tahu? Ya, anemia itu terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh rendah ya. Jadi jangan salah ya, ada anemia, ada tekanan darah rendah, itu berbeda ya. Kalau misalkan anemia jumlah sel darah merahnya yang rendah, kalau tekanan darah rendah itu tekanannya yang rendah gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke yang kedua yaitu keracunan gas sianida dan atau karbon monoksida. Jadi keracunan gas-gas ini mengganggu proses pengikatan oksigen oleh darah karena gas monoksida dan sianida memiliki daya ikat jauh lebih tinggi terhadap hemoglobin, terhadap daya ikat hemoglobin terhadap O2. Oke, jadi misalkan kalian berada di lingkungan yang terdapat gas sianida atau karbon monoksida gitu ya. Nah, hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah ini dia akan jauh lebih cepat mengikat CO atau karbon monoksida dan sianida dibandingkan mengikat oksigen. Jadi dia akan lebih cepat mengikat monoksida atau sianida gitu. Yang terjadi apa ya? Akan terjadi gangguan pernafasan ya. Gitu ya. Selanjutnya kita ke kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru menyebabkan paru-paru rusak dan tidak berfungsi lagi. Penyakit ini dipicu oleh polusi udara dan polusi asap rokok yang mengandung hidrokarbon termasuk benzofiren. Nah, jadi kanker ya, yang namanya kanker itu berarti pertumbuhan sel-sel yang tidak normal atau pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali, bukan cuma paru-paru ya. Kanker itu kan macam-macam, ada kanker otak, kanker paru-paru, kanker rahim dan lain-lain ya, kanker kulit dan lain-lain. Nah, sebenarnya ya tergantung pemicunya ya. Nah, kalau misalkan kanker paru-paru apa dipicu oleh apa ya? Dipicu oleh ini asap rokok. Sebenarnya bukan yang namanya rokok itu nanti ada kandungan yang dapat memicu kanker gitu ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya gitu. Ya, terus selanjutnya ke emfisema. Nah, di sini emfisema, penyakit paru-paru degeneratif ini terjadi karena jaringan paru-paru kehilangan elastisitasnya akibat gangguan jaringan elastik dan kerusakan dinding di antar alveoli. Nah, penyakit degeneratif itu perubahan pada sel-sel tubuh ya, yang akhirnya nanti mempengaruhi fungsi organ tersebut gitu. Oke, selanjutnya ke asma. Nah, asma di sini penyakit ini terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan. Jadi asma ini lebih banyak dipicu oleh alergi. Alergi itu macam-macam ya, ada alergi dingin, ada alergi debu, ada alergi dari makanan juga ya. Jadi ya alergi ini yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan ya. Yang terjadi apa? Kalian sulit untuk bernapas ya. Asma atau sama aja kayak bengek ya. Makanya untuk yang punya alergi ya lebih hati-hati ya. Nah, untuk asma sendiri ini pengobatannya bukan disuntik ya, bukan minum obat, tapi dengan
dihirup, ada namanya inhaler ya obatnya ya. Inhaler khusus untuk asma ya, bukan inhaler untuk flu, bukan ya. Oke, selanjutnya ke TBC atau tuberkulosis. TBC dapat mengganggu proses difusi oksigen karena timbulnya bintil-bintil kecil pada alveolus yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, mungkin kalian sering dengar penyakit TBC ini ya. Mungkin ada teman kalian atau misalkan saudara kalian yang punya penyakit TBC. Nah, ini hati-hati ya, karena yang namanya penyakit TBC ini sifatnya menular. Jadi untuk kalian kalau misalkan kalian punya penyakit TBC atau orang lain punya penyakit TBC, hati-hati, lebih berhati-hati ya, jangan sampai kita menularkan atau ditularkan dari orang lain gitu ya. Nah, penyakit TBC ini tadi ya disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Nah, gejalanya biasanya ini karena batuk-batuk ya, batuk-batuk dalam artian batuk-batuk dalam waktu yang panjang, misalkan sampai berbulan-bulan batuk gak sembuh-sembuh atau sampai disertai darah. Nah, itu harus diperiksakan ke dokter ya untuk mengetahui penyakitnya gitu, takutnya nanti TBC gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke pneumonia atau radang paru-paru. Nah, pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae ya. Nah, si bakteri ini menyebabkan penyakit pneumonia atau radang paru-paru karena alveolus terisi cairan limpa. Jadi karena biasanya si paru-parunya ini terendam sama cairan ya. Itu yang menyebabkan radang paru-paru. Oke. Selanjutnya kita ke teknologi yang berkaitan dengan sistem pernafasan ya. Apa saja itu? Nah, berbagai macam. Di antaranya ada intubasi endotrakea ya. Jadi mungkin kalian pernah ngeliat ya, nih di film-film suka ada pasien yang diberi kayak gini ya. Nah, intubasi endotrakea ini ya dilakukan pada pasien yang baru saja mengalami operasi. Biasanya fungsinya untuk apa? Untuk menjaga agar trakea tetap terbuka. Nah, trakea itu sendiri kan sebagai saluran pernapasan ya. Jadi kalau misalkan si trakea sampai terganggu atau sampai tidak terbuka, yang terjadi apa? Saluran pernapasan juga akan terganggu kan. Jadi untuk menjaga si trakea agar tetap terbuka, agar berfungsi dengan baik, makanya dipakailah intubasi ini gitu ya. Dimasukkan selang pernapasan. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada tracheostomy. Nah, kalian mungkin pernah lihat juga ya, ini tracheostomy orang yang mungkin kalian sering lihat di bungkus rokok ya. Di bungkus rokok suka ada lehernya yang dilubangi itu. Nah, itu fungsinya untuk apa? Tracheostomy sama sebenarnya fungsinya kayak intubasi ya, untuk menjaga agar trakea tetap terbuka gitu, agar saluran pernapasan tetap terjaga gitu, makanya di tracheostomy. Nah, tapi untuk tracheostomy itu sendiri ya, tidak semua orang harus di tracheostomy ya untuk agar si trakeanya membuka. Tapi ada misalkan ini dikhususkan untuk pasien yang di saluran pernapasannya atau di bagian trakeanya ada yang menghalangi saluran pernapasannya, misalkan di trakeanya ada tumor misalkan ya, sehingga menghalangi saluran pernapasan. Nah, berarti itu mau tidak mau ya harus dikasih lubang buatan untuk pernapasannya, untuk membantu pernapasannya gitu ya. Tumor atau misalkan ada penyakit-penyakit yang lain yang terlibat di seputar trakea gitu ya. Oke, selanjutnya ada radiasi menggunakan sinar X atau yang biasa kita dengar dengan ronsen ya. Mungkin kalian pernah di ronsen atau pernah melihat hasil ronsenannya gitu ya. Nah, si ronsen ini sendiri fungsinya untuk apa? Untuk melihat keadaan yang terdapat di dalam paru-paru kita gitu ya. Biasanya untuk melihat apakah ada penyakitnya atau tidak gitu. Menggunakan sinar X. Nah, ini digambarnya kalian bisa lihat sendiri ya, itu alat ronsennya ya.
Oke, selanjutnya merokok dan kesehatan. Nah, apakah di sini ada yang merokok? Ya semoga jangan sampai di sini ada yang sampai merokok ya. Kenapa? Karena merokok itu lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak kerugiannya ya untuk kesehatan kita. Nggak ada baik-baiknya ya. Selain menghabiskan uang juga tidak baik untuk kesehatan kita gitu ya. Untuk yang sudah terlanjur merokok, kalian harus dengarkan baik-baik ya. Apa saja kandungan rokok dan dampaknya bagi kesehatan kita. Oke, kita akan bahas ya. Nah, kandungan rokok yaitu adanya nikotin. Nikotin itu apa? Nikotin itu dapat menyebabkan radang saluran pernapasan. Nikotin ini terdapat pada si daun tembakau ya. Nah, nikotin dapat menaikkan tekanan darah, mempercepat denyut jantung ya, sehingga pekerjaan jantung lebih berat. Nah, selain itu nikotin juga dapat menyebabkan ketagihan ya. Oke, jadi untuk yang belum merokok itu kalian jangan sampai coba-coba teman-teman kalian atau siapapun ikut-ikutan ngerokok biar gaya-gayaan. Jangan sampai ya. Kenapa? Karena rokok itu mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan ya. Jadi kalau kalian sudah mencoba sekali itu pasti akan memberikan efek pengen lagi gitu ya, pengen lagi. Nah, itu yang berbahaya ya, menimbulkan kecanduan ya. Kalian bisa nanti tidak bisa lepas dari merokok gitu. Oke, selanjutnya karbon monoksida ya, kandungan yang lainnya. Nah, karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak berbau. Gabungan karbon monoksida dengan nikotin dapat mengakibatkan para perokok menderita penyakit penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Nah, sebelumnya Ibu sudah bahas di slide sebelumnya kalau karbon monoksida ini dia sangat daya ikatnya itu lebih cepat ya, sangat cepat diikat oleh hemoglobin gitu ya dibandingkan dengan oksigen. Jadi dampaknya apa? Dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah ya. Oke, selanjutnya ke tar. Nah, di antara semua kandungan rokok, tar ini yang paling berbahaya. Oke, apa sih itu tar? Tar adalah komponen dalam asap rokok yang tinggal sebagai sisa setelah nikotin dan tetesan-tetesan cairan dihilangkan. Tar mempunyai efek karsinogenik menyebabkan kanker. Oke, jadi kalau misalkan ini kenapa sih rokok itu berbahaya? Yang pertama ya ini ya, karena ini tar ini dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik atau dia bersifat pemicu kanker ya. Ini yang paling berbahaya dalam rokok gitu. Kenapa kalian jangan mencobanya? Selain berbahaya dia juga menyebabkan kecanduan ya. Jadi susah kalau misalnya kalian sudah kecanduan, nanti untuk berhentinya susah ya. Oke, selanjutnya, sudah ya, pembahasannya sudah sampai di sini. Tapi Ibu ingin sedikit bahas juga dengan mungkin kalian di sini pernah dengar ya rokok elektrik ya, atau apa sih namanya, vape gitu ya. Nah, vape maupun merokok itu sama bahayanya ya. Meskipun kandungannya tidak sebahaya rokok biasa, tapi yang namanya kita lihat dulu kandungannya ya. Kandungan dari vape atau rokok elektrik itu kan apa saja, ada cairan, ada perasa buah, sama bahan-bahan kimia. Ingat ya, bahan-bahan kimia gitu ya. Yang namanya bahan-bahan kimia itu berbahaya ya, meskipun mungkin efeknya tidak terlalu terasa gitu ya, tidak terlalu terasa berbahayanya gitu. Tapi tetap saja ya, kalau misalnya untuk vape ini belum ada penelitian lebih lanjut lagi, tapi dilihat dari bahan-bahannya saja itu sudah kita harus waspadai ya. Jangan sampai untuk coba-coba, untuk gaya-gayaan kita mencobanya gitu. Yang namanya rokok elektrik itu adalah hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kita itu dikasih
oleh Allah anggota tubuh yang sangat-sangat sempurna gitu ya, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga tubuh kita gitu ya, jangan sampai kita merusaknya. Rokok itu lebih banyak mudaratnya kan, lebih banyak kerugian untuk kita, yang ngapain juga kita coba-coba gitu ya. Cukuplah kita isi jaga tubuh kita, makanan, konsumsi makanan-makanan yang sehat. Tubuh kita butuh apa sih? Tubuh kita butuh air, karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin. Cukup itu aja ya yang dimasukin, jangan yang lain-lainnya gitu. Ibaratnya kalau misalkan karyawan yang lagi demo, kalau misalkan dia tidak mendapatkan hak-haknya, yang terjadi apa? Ya demo ya. Sama tubuh juga, kalau kalian misalkan lebih sering memasukkan asap-asap rokok atau lebih banyak memasukkan makanan instan yang penuh bahan-bahan kimianya ke tubuh gitu ya, yang terjadi apa? Tubuh juga sama akan demo ya, dia tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya dia butuh vitamin, karbohidrat, protein, air dan lain-lainnya, dimasukkanlah bahan-bahan yang tadi. Yang terjadi apa? Demonya dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyakit. Auzubillahimindzalik ya. Bisa saja penyakit macam-macam ya. Sekarang sudah penyakit sudah banyak yang baru-baru. Kalian harus lebih jaga kesehatan ya. Jangan sampai kalian merusak tubuh kalian ya. Harusnya kalian jaga malah ditambah yang tidak. Oke, jangan sampai ya. Itu adalah pesan-pesannya. Oke, sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.